pembelajaran PKWU, tapi bukan materi yang saya sampaikan, tapi mengenai sebuah pertanyaan dari seorang siswa. Pertanyaan itu bentuknya seperti ini. Bagaimana jika ada dua produk yang dijual hampir bersamaan tapi dengan dua orang yang berbeda, yang satu memberikan diskon, satu pun memberikan diskon, jadi kesannya mereka seperti saingan, jadi dua buah kompetitor ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya salah satunya bisa dagangannya lebih laku, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Saya harus menjawabnya dengan menggunakan kertas supaya nanti lebih jelas ya. Oke, perhatikan video berikut. Oke, saya jawab pertanyaannya. Ya, di pertanyaannya itu saya buat ilustrasi atau contoh ya. Anggaplah di sini ada dua buah kompetitor. Yang pertama kompetitor bernama A, yang kedua kompetitor bernama B ya. A dan B ini bersaing dengan sebuah produk yang hampir mirip ya, sebuah produk yang hampir mirip. Entah produknya apa gitu ya. Nah, produknya apa saya ilustrasikan aja, misalnya motor nih, misalnya aja nih ya, produk motor. Misalnya si A ini adalah produsen yang menjual motor, kemudian si B pun produsen yang menjual motor. Nah, sekarang pertanyaannya, karena sama-sama jual motor, si A dan si B ini punya perbedaan apa supaya laku atau barangnya lebih disukai konsumen? Anggaplah A maupun B sama-sama memberikan diskon sekian persen ya, saya nggak tahu berapa persen. Si B pun memberikan diskon sekian persen ya, jadi A sama B sama-sama memberikan diskon sekian persen. Anggap aja diskonnya juga sama. Akibatnya konsumen bingung mau milih yang mana antara produk A atau produk B. Ternyata salah satu dari A maupun B melakukan yang semacam disebut dengan istilah terobosan ya. Terobosan itu maksudnya, anggaplah si A ya, si A ini melakukan terobosan dengan melakukan offer ya, melakukan offer. Offer ini artinya dia tidak memberikan bonus lebih ya, dia tidak memberikan bonus lebih. Anggap saja si B ini memberikan bonus lebih ya, bonus lagi ya, bisa juga bonus ini berupa diskon lagi ya, diskon tambahan misalnya sekian persen lagi, kalau beli ini dapat diskon tambahan lagi. Anggaplah si A ini tidak memberikan diskon tambahan seperti si B, tapi dia memberikan offer. Apa sih offer? Offer itu artinya memberikan suatu kelebihan ya, kelebihan yang tidak berupa bonus, tapi kelebihan yang menurut si A sebenarnya bukan bonus tapi penting buat sebuah motor ya. Oke, bagaimana itu? Ini misal aja, misalnya kalau beli motor di A, selain mendapat diskon, seorang itu atau konsumen juga mendapatkan kelebihan atau offer berupa misal servis gratis ya, servis gratis, baik berupa pelayanan penggantian oli maupun iya, yang cowok-cowok pasti tahu ya, penggantian oli maupun dan biaya pelayanan itu biaya servis ya, biasanya bisa 1 kali, bisa 2 kali. Nah, ini penting, servis gratis itu atau pelayanan gratis itu penting karena oli itu di kendaraan bermotor lumayan mahal ya. Jadi kalau misalnya dia tambah diskon lagi ya nggak apa-apa, tapi dia memberikan kelebihan. Nah, kelebihan ini yang kelihatannya bukan diskon tapi penting buat motor, dan ini bisa jadi pertimbangan berat banget ya. Pertimbangan berat banget itu artinya pertimbangan maha penting buat orang yang mengerti mesin dan mengerti motor. Dia akan mementingkan servis gratis ya untuk pergantian oli maupun dalam pelayanan, karena oli itu harganya mahal dan pelayanannya juga lumayan ya. Nah, sementara mungkin yang di sebelah ini juga ada mungkin, tetapi mungkin hanya 1 kali mungkin ya. Sementara yang di sini berikutnya dia melakukan lagi pelayanan yang sama ya, hanya cuma ya, misalnya olinya bayar tapi servis gratis. Nah, ini penting juga ini. Nah, ini yang disebut dengan istilah jika A maupun B bersaing atau berkompetitor ya, bonus diskon itu penting, tapi menurut saya
kita memberikan kelebihan pelayanan atau offer kepada konsumen itu penting juga, dan itu bisa menjadi sejenis seperti pertimbangan seorang konsumen untuk memberi produk yang kita jual. Nah, itulah yang disebut dengan istilah offer. Jadi seandainya kalian seorang salesman, ya, jadi kalau menurut saya penting kalian mempertimbangkan pemberian kelebihan atau offer ini kepada konsumen, dan otomatis insya Allah akan bisa bersaing dan kompetitif terhadap produk-produk yang lain. Nah, itu salah satu contoh ya, dan masih banyak kelebihan-kelebihan atau offer lain dari produk-produk yang ada di pasaran, dan ini hanya contohnya. Oke, saya pikir pertanyaannya sudah saya jawab ya untuk hari ini, dan mudah-mudahan contoh ini bisa jadi pembelajaran buat kita di pelajaran hari Jumat ini. Baik, sampai sini dulu pertanyaannya saya jawab. Terima kasih. Jangan lupa di bagian akhir, ya, di bagian akhir tuh jangan lupa sering kadang-kadang kita bisa lupa, jangan lupa absen ya. Absen, nama seperti biasa, spasi, kelas ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.